lanjut dengan tema vektor. Yang pertama saya akan membahas definisi dari vektor. Dalam matematika, vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Sehingga vektor matematika juga bisa digambarkan secara geometris, yaitu bentuk ruas garis yang memiliki arah. Panjang ruas garis menyatakan bahwa besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Yang kedua, ada notasi vektor. Ada 4 ketentuan yang dapat kamu gunakan untuk menotasikan vektor dalam matematika, yaitu yang pertama, menggunakan satu huruf kecil bercetak tebal. Yang kedua, menggunakan satu huruf kecil dengan garis bawah. Yang ketiga, menggunakan satu huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Dan yang keempat, menggunakan 2 huruf kapital menunjuk ruas garis berarah. Yang ketiga, ada jenis-jenis vektor. Secara umum, vektor matematika terbagi menjadi 4 jenis, yaitu vektor nol, vektor posisi, vektor satuan, dan vektor basis. Yang pertama, vektor nol. Vektor nol didefinisikan sebagai jenis vektor yang memiliki panjang nol serta tidak memiliki arah vektor yang jelas. Yang kedua, vektor posisi. Vektor posisi rumus merupakan vektor yang memiliki titik awal di posisi O, yaitu posisi 0,0 dalam grafik. Sedangkan posisi titik ujungnya berada di titik A dengan himpunan A1, A2 atau titik tertentu selain titik 0. Yang ketiga, vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang memiliki panjang satuan, sehingga vektor satuan biasanya dituliskan dengan menggunakan vektor satuan. Yang terakhir ada vektor basis. Vektor basis disebut juga vektor satuan tegak lurus memiliki panjang satuan namun arahnya dengan sumbu koordinat. Yang keempat ada operasi 2 vektor. Operasi 2 vektor dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar atau perkalian silang. Penjumlahan 2 vektor dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode segitiga dan metode jajar jenjang. Berikutnya saya akan memberikan contoh soal dari operasi 2 vektor. Ini adalah contoh soal dari operasi 2 vektor. Diketahui 2 vektor A dan B sebagai berikut. Vektor A 3i ditambah 4j dan vektor B min 2i ditambah 5j. Ditanya hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B adalah 3 kurang min 2i ditambah 4 tambah 5. Mengapa demikian? 3 dan min 2 karena himpunan I kita jumlahkan dengan himpunan I dan himpunan J kita jumlahkan dengan himpunan J. Maka 3 kurang 2 hasilnya 1, 4 tambah 5 hasilnya 9. Mengapa di sini 3 kurang 2? Karena himpunan B itu di bagian I hasilnya adalah min 2, maka 3 kurang 2. Hasilnya I tambah 9J. Mengapa hasilnya I tambah 9J? Karena 3 kurang 2 adalah 1, maka angka 1 kita tidak perlu dituliskan lagi. Aljabar vektor. Operasi aljabar vektor itu sendiri adalah operasi yang dilakukan pada vektor dan ruang vektor. Operasi aljabar vektor meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian titik, dan perkalian silang vektor. Di sini saya akan memberikan contoh soal dari operasi aljabar vektor di bagian pengurangan. Baik, ini adalah contoh soal dari operasi aljabar vektor. Vektor A sama dengan 1, 1, dan 2. Vektor B sama dengan 1, 0, dan 0. Tentukan hasil dari vektor A dikurang vektor B. Maka kita kurangkan himpunan dari vektor A dikurang dengan himpunan dari vektor B. Baris pertama dikurangkan dengan baris pertama, baris kedua dikurangkan dengan baris kedua, dan baris ketiga dikurangkan dengan baris ketiga. Maka 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, dan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Maka hasil dari vektor A dikurang vektor B sama dengan 0, 1, dan 2. Vektor dalam ruang dimensi 3. Vektor dalam ruang dimensi 3 itu sendiri adalah vektor yang memiliki 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang disebut titik asal. Ciri-ciri dari vektor dalam ruang dimensi 3 yaitu yang pertama, vektor dalam ruang dimensi 3 dapat digambarkan sebagai segmen garis berarah atau anak panah. Yang kedua, titik awal dari vektor disebut inisial, sedangkan ujungnya disebut
disebut terminal. Dan yang ketiga, vektor dalam ruang dimensi 3 dapat dituliskan dalam bentuk komponen seperti x, y, dan z. Dan yang keempat, vektor dalam ruang dimensi 3 dapat dituliskan dalam bentuk vektor satuan fundamentalnya. Ketujuh atau yang terakhir, saya akan menjelaskan materi hasil kali skalar dua vektor. Hasil kali skalar dua vektor itu sendiri adalah perkalian besar kedua vektor dan kosinus sudut di antara keduanya. Hasil kali skalar dua vektor juga disebut sebagai perkalian titik vektor. Berikutnya saya akan memberikan contoh soal dari hasil kali skalar dua vektor. Ini adalah contoh soal dari hasil kali dua skalar. Diketahui sudut antara vektor U dengan himpunan 0,0,4 dan vektor V dengan himpunan 0,2,2 adalah 45 derajat. Maka tentukan hasil dari vektor U dikali vektor V. Penyelesaian vektor U dikali vektor V sama dengan himpunan dari vektor U dikali dengan himpunan dari vektor V dikalikan dengan cos theta. Cos theta tersebut adalah 45 derajat. Maka himpunan dari vektor U adalah 0, 0, dan 1. Maka dapat dituliskan akar dari 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikalikan dengan himpunan dari vektor V, yaitu akar dari himpunan vektor V 0 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan dengan cos theta, yaitu 45 derajat. Hasil dari akar 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian hasil dari akar 0 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 adalah akar 8. Hasil dari cos 45 derajat adalah akar 2. Maka sekarang kita tinggal mengoperasikan hasilnya. Yang kita harus operasikan dulu adalah akar 8 dengan akar 2. Karena kedua akar ini bisa dioperasikan, maka dapat dituliskan akar 2 kali akar 8 sama dengan akar 16. 1 dikalikan dengan 1/2 sama dengan 1/2. Maka kita tulis 1/2 dikali akar 16. Mengapa 4? Karena hasil dari akar 16 adalah 4. 1/2 dikali 4 adalah 2. Sekian dan terima kasih video pembelajaran yang dapat saya lakukan. Saya